Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pemirsa Tanjung Pinang TV. Anda menyaksikan Fokus Dialog pada hari ini, Senin 19 September 2022 bersama Yayasan BP3KR atau Badan Penyelaras Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau. Nah pemirsa, program ini disiarkan secara langsung dari Studio 2 Tanjung Pinang TV, Komplek Bintan Center, Kilometer 9 Tanjung Pinang. Nah pemirsa, adapun tema kita pada hari ini adalah Jalan Berliku Mewujudkan Cita-Cita Provinsi Kepri. Nah pemirsa, untuk membahas tema tersebut kita akan berbincang dan berdiskusi bersama narasumber yang saat ini telah hadir di studio. Dan kami perkenalkan, yang pertama adalah Bapak atau Datuk Husrin Hud. Nah beliau ini adalah tokoh sentral, bisa dikatakan tokoh sentral pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Kita akan sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum tuh, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Sehat walafiat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih sudah datang ke Tanjung Pinang TV toh. Nah, pemirsa, narasumber selanjutnya yang juga merupakan pejuang atau pekerja pembentukan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2002 lalu, beliau adalah Basyarudin Idris yang biasa dipanggil dengan Toom. Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Gerakan Muda atau GM BP3KR. Kita akan sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bang ya? Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di Tanjung Pinang TV. Nah, selama 60 menit ke depan pemirsa, kami akan berbincang bersama narasumber. Kita akan membahas bagaimana Provinsi Kepri saat ini, karena di usia yang memasuki 20 tahun ini, bisa dikatakan jika dianalogikan dengan seorang anak, usia 20 tahun ini sudah memasuki masa kedewasaannya. Nah, Provinsi Kepri sendiri seperti yang kami katakan tadi, kita telah melewati masa-masa tumbuh, kemudian belajar merangkak, kemudian tertatih, lalu berjalan. Nah sekarang pemirsa, seperti yang kami sampaikan tadi, bagaimana mewujudkan jalan berliku cita-cita Kepri. Kita akan bahas bersama para narasumber. Apakah cita-cita ini sudah diwujudkan? Kemudian bagaimana dengan pendidikan, pembangunan infrastruktur, kesejahteraan, layanan kesehatan, apakah sudah merata dirasakan oleh penduduknya di 7 kabupaten kota yang ada di Provinsi Kepri ini. Nah pemirsa, kami juga menyiarkan tayangan ini di live streaming Facebook, media sosial Facebook Tanjung Pinang TV. Anda juga bisa menyampaikan pertanyaan terkait dengan tema kita pada hari ini, Jalan Berliku Mewujudkan Cita-Cita Kepri. Nah, sampaikan pertanyaan Anda, kemudian juga ada mungkin pandangan, saran, ataupun pendapat Anda untuk perkembangan untuk pembangunan Provinsi Kepri ke depannya. Nanti pertanyaan tersebut akan kami sampaikan kepada narasumber. Baik, mungkin kita akan ke Datuk Husrin Hud dulu. Anda ini kan dikenal sebagai tokoh pejuang pembentukan Provinsi Kepri. Itu Provinsi Kepri melepaskan diri dari Provinsi Riau. Nah itu apa sih Tok yang mendasari hal tersebut? Kenapa Kepulauan Riau memilih memisahkan diri dengan Provinsi Riau? Boleh mungkin kita kilas balik kisah 20 tahun yang lalu Tok. Silakan. Terima kasih. Yang pertama-tama tentunya saya ingin sedikit meralat bahwa sekarang ini kita bernaung dalam Yayasan Badan Pekerja Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Yeah. Sebuah nama yang diabadikan, sebuah lembaga yang memperjuangkan bersama-sama terbentuk Provinsi Kepri. Memang dulu pernah ada ide membentuk Badan Penyelaras Pembangunan, tetapi kemudian tidak dapat berjalan dengan mestinya. Jadi kita kembali kepada kita yaitu Yayasan Badan Pekerja Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau yang saya ketua umumnya. Kemudian juga menyampaikan salam maaf dari Sudirman Almun, beliau sekretaris yayasan yang sekarang sedang berada di lapangan untuk mempersiapkan kegiatan-kegiatan penonton kita. Baiklah, kita akan memulai kenapa terjadinya kehendak masyarakat ini sebetulnya sudah jauh hari. Apalagi kita tahun 1958 pernah menjadi provinsi, ibu kota Provinsi Riau di Tanjung Pinang. Tapi karena gerakan PRRI, kemudian juga beban biaya berat pusat dengan dolarisasinya masih Kepulauan Riau, mereka memilih untuk pertahanan negara ini kembali ke Pekanbaru. Padahal Bandara Tanjung Pinang, RRI Tanjung Pinang berjasa besar dalam rangka memperjuangkan bersatunya NKRI ini.
Kemudian berjalanlah terus karena Orde Baru juga begitu kuat, sehingga upaya untuk meminta Provinsi Kepulauan Riau bersama Bangka Belitung rencananya juga tidak dapat. Tercetuslah otonomi daerah tahun 99, kebetulan Mendagrinya Pak Sarwan Hamid memberi jalan untuk memekarkan Natuna dan Karimun. Maka masyarakat bergegaslah, seluruh Kepulauan Riau berhimpun di Hotel Comfort. Dulu namanya apa tuh? Hotel Comfort dulu kalau tidak salah namanya Hotel Royal. Royal Palace. Setiap kecamatan diundang 10 orang. Setiap kecamatan seluruh Kepulauan Riau bertumpah ruah rapat meminta adanya pemekaran Kabupaten Kepulauan Riau menambah 2 kabupaten dengan tujuan akhir deklarasikan terbentuk Provinsi Kepulauan Riau. Itulah seluruh masyarakat berhimpun. Dalam perjalanannya tadi dikatakan oleh tim kita ini jalan berliku. Saya juga mesti menyampaikan terima kasih kami kepada Bapak Datuk Sri Perdana Rida Kaliamsi, karena jasa beliau lah yang membantu dana awal perjuangan kita waktu beliau masih di Pekanbaru. Dan dalam perjuangannya kita telah melalui prosedur, kita telah membentuk tim yang waktu itu P4KR ya, bersama Pak almarhum Repasahan. Kemudian dalam perjalanannya sudah berhasil, maka BP3KR meneruskan perjuangan, tetapi DPRD telah membentuk pansus dan telah meninjau ke seluruh kabupaten kota. Di dalam paripurnanya menolak persetujuan pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Akhirnya, artinya waktu itu sempat ada penolakan ya Tok ya? Sidang paripurna, padahal mereka sudah membentuk pansus yang dipimpin oleh Bapak Lukman Edi dan telah berkeliling di seluruh provinsi kita. Dengan demikian, dengan rasa sedih, kita kembali ke Tanjung Pinang, membuatlah namanya Hari Marwah 15 Mei 2002, mendeklarasikan secara terbentuknya Provinsi Kepri dan membentuklah gubernur yang sementara, kemudian ada membuang ancak ke laut, kemudian juga mendeklarasikan sudah terbentuk dan menanggalkan tanda lambang Riau, dan itu ada tragedi waktu itu ya, anak-anak mahasiswa kita. Sehingga tidak lama daripada bulan Mei itu 2002, alhamdulillah 24 September 2002 lahirlah di petang hari dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Tosari Wijaya, lahirlah Jabang Bayi Provinsi Kepulauan Riau. Provinsi ke-32, 34. Dan namun demikian, selama 2 tahun dia tak dapat bergerak karena maaf cakap Presiden tidak merestui, tidak menandatangani. Dengan perjuangan kawan-kawan seluruh parpol dan juga teman-teman almarhum Pak Buang dengan Ketua KPU, sehingga kita mengadakan pemilihan umum 2004 dan kita mendapat seorang PT Gubernur ya, Pak Ismet Abdullah diawali. Itulah awal pemerintahan. Sekarang ini kita efektifnya 18 tahun, tapi ulang tahun ke-20 karena lahirnya Jabang Bayi ini 24 September, 2002. Tapi dia diimpus baru bernapas lega mungkin 24 September 1 Juli 2004 itu insyaallah. 2004. Baik. Nah, ini menarik sekali. Kalau dirunut ke belakang pada zaman 98, 99, 2001, 2002 itu kan kita masih masa awal mula masa reformasi. Nah, saya ingin bertanya ke Om nih. Anda tentu saat itu masih 20 tahun ke belakang, tentunya masih muda begitu ya. Mungkin bisa diceritakan kenangan apa, mungkin apa yang terjadi saat itu, pada saat itu, di mana Anda sendiri kan selaku ketua generasi muda BP3KR, mungkin boleh cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal ini kami dari generasi muda memang pada saat itu 20 Mei 1998 itu adalah gejolaknya di negeri ini. Cuma dari momen itu kami waktu itu belum berkumpul banyak. Akhirnya tokoh-tokoh ini ada satu saat, kalau tidak salah saya itu awal perkumpulan tuh ada di bawah kantor Bupati Lama, kantor veteran banget. Kantor veteran di situ ada almarhum Pak Imam Surajat, ada Pak almarhum Putra Sidin, termasuk ada Bang Uzrin. Di situ masih masalah reformasi, bentuk reformasi dulu. Tapi berjalan waktu 15 Mei tahun 1999 akhirnya muncullah
acara pemekaran ini, itu betul di Royal, sekarang Comfort, pemekaran itu ada tim 9 itu salah satunya, tim 9 itu Pak Bakri Syukur almarhum, memang rata-rata sudah almarhum semua nih. Nah, di situ mulailah. Waktu itu saya membayangkan ada semangat yang luar biasa itu dari Pak Nanang Jong tuh. Jadi masih ingat betul dia berteriak-teriak itu masalah Profesor Kepri itu terngiang di telinga saya tuh. Jadi disitulah wacana mulainya Profesor Kepri dengan pemekaran ini. Nah, tugas adik-adik mahasiswa itu pada saat itu adalah bagaimana mensosialisasikan. Sebentar, nah mungkin apa sih sebenarnya yang sebelum kita melanjutkan tugas-tugas dari mahasiswa pada saat itu, apa sih mendasari kita ini harus berpisah nih dari Riau begitu? Apakah mungkin daerahnya, historis daerahnya, atau bagaimana? Atau mungkin struktur wilayahnya, pendapatannya, apa yang mendasari waktu itu kita ini berpisah dari kita Riau? Membayangkan itu manfaatnya adalah rentang kendali. Rentang kendali artinya mungkin selama ini Riau agak jauh. Ya kan? Kita menjadi Profesor Kepri sesuai dengan kata Bang Hussein tadi pada tahun 57 Bang. Tahun 57 kan sudah ada Profesor Riau yang ada di Ibu Kota Tanjung Pinang. Artinya sebenarnya kalau kita bisa kilas balik ini bukan kita minta provinsi kita punya Riau ini gitu. Tapi itu bagi sejarah karena mereka di sana. Akhirnya mahasiswa ini berkumpul lah. Pertama kali itu kami berkumpul itu di Jalan Pemuda, di Simpang Pemuda itu. Berkumpul situ memang dikomandoi Bang Uzrin, itu Pak salah itu nama itu namanya TSPPKR Bang. Tim sosialisasi pembentukan Profesor Kepri. Terus bentuklah lagi P4KR, panitia persiapan Profesor Kepri. Nah, ini mulai kawan-kawan ada mahasiswa yang baru berangkat ke Bandung, ke Jakarta mensosialisasikan. Ada musyawarah juga di sana, Bang Uzrin mengirim ke Bandung sampai ke Jogja waktu itu. Artinya buat pertemuan dengan masyarakat Kepri di sana bahwa kita akan membentuk sebuah provinsi Kepulauan Riau. Dan mahasiswa bergerak terus, pertemuan di Pekanbaru. Di Pekanbaru ini agak keras. Memang garis kerasnya ke Pekanbaru karena butuh rekomendasi itu Bang ya. Kita butuh rekomendasi Pak Gubernur dari itu Pak Syarif Yassin, tapi memang dia bertahan juga sampai 3 kali juga. Akhirnya makanya di situ kita melihat satu keseriusan ketokohan seorang Bang Uzrin. Ya saya akui pada saat itu tanpa beliau bohong profesi ini jadi. Keberanian beliau pada saat itu menjadi seorang bupati. Jadi beliau berani meletakkan jabatannya, bahkan sebelum jadi bupati juga kami tahu persis bagaimana Bang Uzrin dilempar ke Tanjung Batu, lempar sana. Kalau nggak salah satu PLW Bang ya, penggantian antar waktu. Jadi Bang Uzrin pada itu kalau salah dapet dari Batu itu berupaya secara politik bagaimana membuang Bang Uzrin tadi. Tapi sepakat kawan-kawan tadi yang muda-muda di situ ada Badal Masri, ada Sulaiman Almun, terus ramailah tokoh-tokoh muda pada itu ada Riviano, ada Abang Ansar. Nah situ akhirnya berkumpul mewujudkan ini Bang Uzrin harus jadi bupati untuk menjadikan sebuah provinsi. Nah disitulah saya melihat bahwasanya begitu besarnya gejolak-gejolak bagaimana untuk kekuasaan politik tadi untuk membuang Bang Uzrin tadi. Tadi kalau semangat masyarakat tadi keinginannya bulat bahwa beliau alhamdulillah menjadi bupati dan berpesan dengan Pak Ansar pada saat itu. Nah dari situ sudah boleh lagi ya maaf cakap lah dari DPR juga bertentangan, ada pertentangan. Bahkan di DPRD Riau juga ada yang tim pansus yang mendukung, ada yang tidak mendukung. Tapi itu karena ada gerakan para pemuda tadi, ya itu di sana tuh ada Ajis Bartindas, ada Asan, ada Anta segala macam. Mereka mulai bergerak nih. Kenapa ada penolakan itu? Apa? Kenapa ada penolakan-penolakan? Kalau kita bicara penolakan itu hanya sebagai atas kepentingan lah. Kalau kita bicara aja lah. Dulu ada penolakan satu wadah namanya Keplikas. Keplikas ini, kalau tak salah saya Rasid namanya ini orang Kijang dulu. Dia pernah menolak. Padahal pada awalnya juga sama-sama kita. Cuma persoalan kita tak tahu apa. Ada. Tapi sudahlah kita anggap ini adalah kerikil yang agak menghambat. Tapi ini adalah kita ini sebagai kekuatan kita lah. Kita harus jadi. Maka tanggal 15 Mei tahun 2000 maka terjadilah Hari Marwah 2002 Hari Marwah cukup besar 2000 tahun 2000 itu undang 2002 maka terjadilah gejolak masyarakat besar sehingga di situ ada penghalang-penghalang kita dibuat anak-anak muda ini sebagai penghambat yaitu Dr. Khaidir salah satu Dr. Khaidir terus Pak Yasid bentuklah patung-patung tadi segala macam untuk dibuka ke laut kata salah satu pada saat itu di tepi laut itu. Nah ini semangat ini yang luar biasa artinya masyarakat pada saat itu tidak ada satupun yang mundur. Jadi mungkin bisa dapat saya bayangkan peristiwa waktu itu mungkin bisa kita gambarkan ketika pada tahun 98 mahasiswa yang menurunkan zaman itu Presiden Soeharto. Apakah bisa mungkin digambarkan seperti itu peristiwa saat itu pada tahun 2000? Semangatnya, saya lihat semangat 98 itu ya kita ambil. Nah, semangat 98 itu akhirnya kita punya sosok pemimpin. Ya. Nah, pemimpin yang berani itu bukan saya nanya cuma jadi pada saat itu beliau lah
yang berani. Saya pikir kalau orang lain mungkin tak jadi. Karena beliau lah yang berani pada saat itu, yang betul-betul mempertaruhkan, sehingga akhirnya ke penjara juga. Akhirnya dituduh macam-macam. Tapi makanya singkat saya katakan ada tuduhan kemarin itu masalah korupsi 34 miliar. Ya silakan mereka lihat itu. Kalau bagi kami ada 34 miliar itu adalah uang kami perjuangan bersama KPI. Ya rakyat digunakan. Semua kami gunakan. Baik, tahan dulu Tok. Tadi kita tahu pemirsa bahwa perjalanan tokoh-tokoh pejuang pekerja pembentukan Provinsi Kepri pada tahun 2002 cukup heroik, bisa dikatakan seperti itu. Nah, kami masih akan melanjutkan perbincangan ini. Anda tetap saksikan Fokus Dialog. Kami akan kembali setelah jeda berikut ini.